tepatnya tentang how to decide, bagaimana memutuskan dalam kondisi yang tidak pasti, dengan limited resources, dengan limited information, dengan informasi yang terbatas. Ini sulit ya guys ya, jadi saya akan jelaskan perlahan-lahan, semoga teman-teman bisa menyimak dan paham. Dalam kondisi bisnis apapun juga ya, nggak cuma masalah corona, sebelum ini juga banyak hal-hal yang membuat kita sulit memutuskan. Ya kadang-kadang policy pemerintah, kadang-kadang kurs dolar yang nggak jelas, kadang-kadang kompetitor yang nggak ditebak. That's the name, itu adalah permainan di dalam bisnis. Itu namanya kita di dalam bisnis, karena nggak ada yang pasti. Jadi pengambilan keputusan yang dengan data yang terbatas ini adalah harus sudah ada di DNA pemimpin bisnis. Okay? So, gimana caranya kita memutuskan dengan sesuatu yang tidak komplit informasinya? Sebelum saya menjelaskan poinnya, ada sedikit tapi fundamental ya, ada kesalahpahaman dalam definisi memutuskan. Banyak teman-teman bicara menyampaikan bahwa keputusan itu dibuat sebagai hal yang final, finish. Artinya, ketika Anda memutuskan, that's the end of the journey. Dan ya, selesai. Udah saya putuskan coach, sudah selesai. Apapun yang terjadi seperti ini. Nah, semangatnya saya suka, tapi pemikirannya keliru guys. Keputusan itu bukan endingnya. Keputusan itu adalah opening the door, adalah start the journey. So kalau dalam bahasa lain saya jelaskan, semoga lebih paham. Anda memutuskan bukan supaya benar. Anda tidak memutuskan supaya Anda merasa benar dan korek. Anda memutuskan untuk bekerja. Anda memutuskan A supaya Anda bisa mulai bekerja terhadap keputusan itu. Ya, make sense ya. Katakanlah Anda memutuskan untuk menutup cabang, ini keputusan yang sulit. Atau Anda memutuskan untuk berpindah ke kota lain karena UMK-nya lebih murah di tempat sana. Ini semua keputusan bukan sebagai hal yang ending, final. Tapi ini sebuah start, a journey, perjalanan baru yang Anda ambil. Setiap keputusan bukan supaya Anda benar. Jadi orang bilang gini, coach, saya memutuskan ini supaya saya benar bagaimana coach, supaya nggak salah. Ini selalu menjadi pertanyaan kepada saya, coach, saya mesti memutuskan ini, bantu saya supaya saya keputusannya benar. Guys, you nggak memutuskan supaya Anda benar. Anda memutuskan supaya Anda menjalani keputusan itu. Apapun keputusan. Jadi bukan benar salah, masalahnya Anda mau menjalani keputusan itu apa tidak. Ya, keputusan untuk menjadi orang yang lebih sehat. Itu bukan benar salah. Anda mau menjalani keputusannya, karena keputusan itu hanya sebagai pintu masuk terhadap long journey, ya, sebagai perjalanan masuk yang panjang, bukan sebagai finish line, bukan sebagai endingnya. Semoga paham. Ini kalau salah paham, Anda akan tersiksa ketika memutuskan, karena Anda selalu bilang, kalau saya memutuskan harus benar coach, kalau nggak benar saya stres. Kalau no, there is no such thing. Anda tidak bisa memutuskan sesuatu supaya Anda benar, kecuali Anda memiliki kemampuan di luar manusia ya, superhuman power. Tapi Anda, teman-teman yang saya tahu semuanya, nggak bisa memutuskan itu benar. Memutuskan itu harus disepakati sebagai pintu masuk untuk menjalani keputusan itu. Make sense? Oke, coach, sekarang gimana coach? Oke, fine. Saya akan memutuskan supaya saya menjalani keputusan itu. Intinya begitu ya. Apapun yang Anda putuskan, Anda harus menjalani. So, bagaimana kita menjalani ini? Supaya kita tidak terjebak ke dalam perjalanan yang mematikan, ini poinnya, supaya nggak terjebak dalam sebuah perjalanan yang membunuh Anda, maka Anda harus menggunakan 3 hal. Namanya adalah head, heart, and gut. Ya, head itu adalah pemikiran kita, rasio kita, kemudian heart itu adalah kerelaan kita, kenikmatan kita, kesenangan kita menjalankan perjalanan itu, dan gut itu adalah keberanian kita. Ya, kekuatan kita, insting kita, keberanian kita untuk melakukan sesuatu yang sulit. So kita bahas dulu yang pertama adalah head dulu ya. Jadi selalu bicara tentang head atau logika. Kalau Anda memutuskan sesuatu dalam bentuk membuka pintu perjalanan, maka Anda pertanyaannya adalah perjalanan menuju kemana? Gitu ya. So kembali ke tadi yang cerita, katakanlah Anda mengurangi cabang, Anda membuka cabang di luar kota, Anda mengurangi anak buah Anda mau pindah ke luar kota, whatever it is, maka tujuannya apa dulu? Tujuannya ya untuk menghemat uang, fine. Taruh itu sebagai tujuan untuk menghemat uang. Sekarang kita mesti melihat situasi. Perhitungannya adalah kalau Anda mau menghemat uang sebagai goalnya dengan berpindah ke kota lain dengan UMR yang lebih rendah, situasinya bagaimana? Supaya Anda secara logika, head, kepala kita, logis kita mengatakan dengan situasi kota yang berikutnya yang saya akan diami, saya akan tinggalin, dengan policy pemerintah daerah setempat dengan UMK seperti itu, dengan market seperti itu, maka saya memiliki kesempatan untuk mencapai goal saya, yaitu menghemat uang dan mungkin mendapatkan income tambahan, gitu ya.
Jadi harus masuk akal dulu, masuk akal yang menjalani loh ya, bukan masuk akal yang tidak, yang menjalani harus merasa itu masuk akal dulu. Kalau belum masuk akal ya jangan diputuskan. Ya, jadi situasi itu maksudnya situasi kondisi di mana Anda memutuskan ini masuk akal atau tidak. Yang kedua, coach datanya terbatas. Yes, fine, no problem. Maka yang kedua adalah heart. Anda mesti punya kerelaan untuk menjalani worst case scenario. Anda mesti punya hati besar untuk menjalani worst case scenario. Artinya apa, Coach? Artinya Anda mesti memetakan dulu. Kemungkinan terburuk kalau saya salah paham situasi, yang pertama, jadi situasinya salah paham, tidak semua yang saya bayangkan itu terjadi. Apa yang mungkin? Kalau ini nggak terjadi, maka ternyata ada perubahan struktur jalan atau infrastruktur sehingga kota itu tidak cocok untuk tempat saya jualan misalkan. Tapi tahunya nanti, bukan sekarang. Kalau itu terjadi maka saya punya alternatif B, C, D, E, F, G. Kalau kemudian UMR-nya naik, sama-sama naik tahun depan sehingga mendekati angka threshold di mana saya sebetulnya mau menghindari angka itu supaya nggak sampai ke angka yang awal. Bagaimana? Kalau itu terjadi maka saya melakukan D, E, F, G. Nah, Anda mesti punya keberanian, hati besar, kerelaan untuk menjalankan worst case scenario. And finally, gut. Ya, gut itu berarti apa? Anda harus memiliki keberanian atau kekuatan insting untuk bermanuver pada saat itu. Ya, berarti intinya apa sih intinya? Ya, berarti Anda harus punya kreativitas dalam berpikir nanti di saat terjadi itu. Jadi pertama adalah situasi. Anda mesti berpikir tentang apa yang masuk akal, goal saya kemana, apakah dengan data yang saya punya, seberapa limited itu juga nggak masalah, yang penting data ada, apakah masuk akal. Yang kedua adalah semakin tidak komplit informasinya, maka heart Anda, kerelaan Anda harus besar. Anda sudah mesti membuat worst case scenario. Kemungkinan terburuk A, kemungkinan terburuk B, kemungkinan terburuk C. Bisa yang saya latihkan kalau saya meng-coach perusahaannya. Ini tough guys, really tough, tidak gampang ini. Terus yang ketiga adalah Anda harus punya kemampuan, waktu, tenaga, dan energi stamina untuk berkreasi at the moment. Artinya apa? Pada saat nanti terjadi worst case scenario, Anda benar-benar harus berani mengambil keputusan kecil-kecil lain dan Anda harus bermanuver dengan cepat. Ketika Anda mempunyai head, heart, and gut, maka keputusan yang Anda ambil, jalankan saja. Karena itu adalah pintu masuk perjalanan, bukan ending dari perjalanan. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Kalau Anda masih mau tanya tentang keputusan yang sulit dalam kondisi yang tidak jelas seperti ini, Anda bisa tulis di komen, nanti saya bahas, atau DM saya, direct message saya, nanti saya akan bahas bersama Anda. See you tomorrow, bye-bye.